Suara Radio Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Hisar Sponsen. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agim. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan berhasil ditolong oleh Eyang Kaliman. Dan atas petunjuknya, akhirnya Anting Wulan dapat disadarkan. Pada akhir kisah yang lalu, Eyang Kaliman tengah mengisahkan misteri yang menyelubungi lereng Gunung Wukir tentang kisah Hiranggis dan Balandong Jago. Diceritakan tentang kedua remaja yang bertapa di lereng Wukir hingga 50 tahun, tentang mereka yang saling menyinta, dan juga tentang pengkhianatan cinta Balandong Jago terhadap Nyi Ranggis. Agaknya kalian berdua adalah pasangan manusia cabul, manusia bejat. Setan, pemuda gila tidak tahu diri. Apakah kau ingin mampus? Benar-benar memalukan. Tinggal di lereng Wukir yang suci ini. Karena itu kalian berdua akan kuseret dari tempat suci ini. Tunggu dulu anak muda. Sebenarnya apa yang terjadi hingga kau berbuat gila dan menista kami? Apakah kau masih juga berpura-pura bodoh? Atau memang kau sesungguhnya perempuan bodoh? Demi Hyang Agung penguasa tempat suci ini, ceritakanlah anak muda. Ceritakanlah sebelum aku tidak dapat menguasai lagi kesabaranku. Telah melakukan tindakan biadab. Bohong, jangan kau percaya ocehannya Ranggis. Diam Kakang, lanjutkan ceritamu. Apa yang telah dilakukan oleh kakangku Balandong Jago? Dia telah berbuat tidak senonoh pada penduduk desa di kaki bukir ini. Apa kau bilang anak muda? Kakangmu Balandong Jago adalah seorang penjahat cabul yang sangat ditakuti oleh para penduduk desa di kaki gunung ini. Dan dia selalu datang mengganggu pada setiap purnama datang. Kakang Balandong, benarkah semua yang diceritakan oleh anak muda itu? Katakan Kakang, katakan bahwa semua ceritanya adalah dusta. Katakan dusta Kakang. Dusta Ranggis. Aku selalu setia pada cinta yang telah kita ucapkan. Dusta itu Ranggis. Kau dengar sendiri anak muda. Kau dengar sendiri. Kakang Balandong tidak pernah mengkhianati cinta sucinya. Apakah kau benar percaya dengan kata-kata kekasihmu itu, Nenek Ranggis? Aku percaya. Lalu apakah kau berani mengajak kekasihmu itu turun ke kaki gunung ini dan menjumpai penduduk desa? Sudah, jangan kau layani lagi semua ocehannya Ranggis. Bunuh saja anak muda itu. Kau akan menyesal jika masih juga mempercayai laki-laki yang bejat itu, Nenek Ranggis. Oh tidak mungkin anak muda. 50 tahun aku tinggal bersama-sama dengan Kakang Rang. 50 tahun aku menghabiskan seluruh masa mudaku, seluruh masa muda kami. Tidak mungkin Kakang akan berbuat seperti itu. Kau datang kemari hanya untuk merusak hubungan kami. Karena itu aku akan membunuhmu. Kepandaian nenek ini ternyata jauh lebih tinggi dari kaki cabul itu. Tunggu dulu, Nenek Ranggis. Kau akan menyesal nanti. Kaulah yang menyesal telah naik ke lereng Wukir dan mengganggu hubungan kami. Tunggu, Nenek Ranggis. Tidak ada tunggu-tunggu. Kau harus mati, anak muda. Rupanya kesetiaan Balandong Jago untuk tetap bertahan selama 50 tahun adalah karena ketakutannya terhadap kekasihnya yang mempunyai kepandaian jauh lebih tinggi.
cinta Nenek Ranggis yang membabi buta adalah karena ketakutannya menghadapi kenyataan. Oh, benar Wulan, benar. Akan tetapi akhirnya semua itu tidak dapat lagi bertahan. Ketika aku tengah berusaha untuk menguasai nenek yang hebat itu. Nah, sebentar lagi kau akan melihat dan membuktikan sendiri. Rombongan penduduk desa yang sedang mengejar-ngejar penjahat cabul. Baiklah, akan aku tunggu. Akan aku buktikan semua ucapanmu itu. Ranggis, bebaskanlah totokanku ini. Bebaskanlah agar kita dapat menghadapi dan menyelesaikan anak muda itu. Dan juga melemparkan penduduk desa Lancang yang berani naik ke lereng Wukir ini. Ranggis, kenapa kau diam saja? Bebaskanlah aku segera. Ranggis, aku tidak bersalah. Bebaskanlah aku segera. Nah, itu mereka sudah kelihatan. Cahaya obor dan sosok tubuh para penduduk desa sudah mulai terlihat. Oh, Ranggis, bebaskanlah aku dari totokan ini. Ranggis, jangan kau percaya ocehan anak muda itu. Dan juga ocehan para penduduk desa. Oh, Ranggis. Engkau anak muda, di mana penjahat cabul itu? Cobalah kau amati baik-baik. Apakah memang dia orangnya? Lihat itu, dia sedang tergeletak di sana. Oh iya, benar. Dialah kakek iblis pengganggu anak-anak gadis di desa kami. Ayo, tangkap dan bawa dia ke desa. Tunggu. Dan jangan sentuh laki-laki itu tanpa izin dari aku. Jangan ganggu laki-laki ini tanpa perintah dan izin dariku. Apakah kau ingin melindungi kakek bejat itu? Hai, nenek tua. Mundur. Dan jangan terlalu dekat dengan diriku. Mundur. Apa sebenarnya yang kau inginkan, nenek tua? Apakah benar? Apakah kalian tidak salah melihat orang? Apa maksudmu, ha? Apakah kalian tidak salah melihat tidak serampangan menjatuhkan tuduhan? Hei, bebaslah orang ini. Ya, laki kamu itu ya. Tangkap, bawa dia, tangkap. Tunggu. Biar aku yang akan menyelesaikannya. Ranggis, jangan kau dengar ocehan orang-orang desa itu. Jangan, Ranggis. Aku tetap mencintaimu. Jangan, Ranggis. Kakang, begitu teganya kau mengkhianati aku. Mengkhianati cinta yang kutanam, kupupuk dalam sanubariku selama 50 tahun. Betapa teganya, Kakang. Betapa teganya kau, Kakang Belandong. Kau benar-benar penipu busuk, laki-laki penjahat, pengkhianat. Bagaimana aku harus membalaskan semua ini, Kakang? Bagaimana aku harus membalaskan semua kebusukanmu? Laki-laki penipu. Agaknya kau menjadi bosan menemaniku di tempat sepi ini. Kau muak menemaniku yang buruk rupa ini. Katakanlah, Kakang, apa yang harus aku lakukan untuk menghukummu? Katakanlah. Aku hampir tidak tahu lagi bagaimana membalaskan sakit hatiku ini. Kakang Belandong Jago, penipu busuk. Nenek Ranggis yang tidak dapat lagi menahan luapan dendam dan amarahnya pada kekasihnya,
bagaikan kerasukan menyerang kekasih yang sangat dicintainya itu dengan pukulan-pukulan maut, dan sebentar saja Balandong Jago yang dalam keadaan tidak berdaya tewas dengan tubuh hancur tidak berbentuk. Sementara itu, belasan penduduk desa yang menyaksikan peristiwa itu terpaku memandangi nenek yang kini berdiri bagaikan iblis wanita yang menyeramkan. Kakang Balandong, kau benar-benar seorang pengkhianat. Kau adalah laki-laki busuk, penipu. Aku tidak ingin melihat lagi, walaupun hanya rambutmu. Awas! Berpeganglah erat-erat pada batu dan pohon. Angin ini dapat menggulung dan melempar kalian. Pergi dan menjauhlah kau dariku, laki-laki penipu, laki-laki busuk. Nenek Ranggis demikian membencinya, sampai-sampai seluruh tubuh kekasihnya yang telah hancur itu dilemparnya ke jurang itu. Kakang Balandong, Kakang begitu teganya. Kakang. Paman, apalagi yang kini Paman tunggu? Tinggalkanlah tempat ini sebelum nenek itu bertindak gila terhadap kalian. Ya, kami akan pergi, anak muda. Terima kasih atas pertolonganmu. Mari kita tinggalkan tempat ini. Setelah para penduduk desa itu meninggalkan lereng bukir, Nenek Ranggis masih saja menangis, meratapi kakangnya. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya, Kek? Bagaimana bisa Nenek Ranggis jadi kejam dan telenggas seperti sekarang ini? Sejak kematian kakangnya, Nenek Ranggis berubah sikapnya. Dia tidak mau menerima keadaan itu dengan begitu saja. Penduduk desa itu disalahkannya, karena menurutnya kakangnya berkhianat adalah karena mereka. Beberapa hari kemudian terjadi pembunuhan besar-besaran. Beberapa desa telah hancur. Seluruh penduduknya terbantai. Dan tidak ada orang yang pernah tahu pembunuhnya. Aku mendengar hal tersebut dan datang kembali ke kaki Gunung Bukir. Dan kemudian naik ke lerengnya untuk mencari Nenek Ranggis. Aku harus segera mencari Nenek Ranggis. Aku yakin dialah yang telah melakukan pembunuhan itu. Di mana aku dapat menemukannya? Lereng bukir ini terlalu luas. Tidak mungkin aku dapat menemukannya dengan mudah. Aku harus bersabar. Dalam waktu beberapa hari, aku pasti akan dapat menemukannya. Apa itu? Oh, yang jagat betara. Makhluk apakah itu? Oh, ular raksasa. Aku yakin yang berada di hadapanku bukanlah ular yang sesungguhnya. Aku dapat merasakan hal itu. Hei, siapakah kau ini? Aku tahu kau bukanlah ular sewajarnya, ha? Aku dapat mengerti kekuatan halus yang berada dalam dirimu. Siapakah kau ini, ha? Kau kira aku tidak dapat membuka kedokmu, sobat? Ya!
Kemudian aku mengerahkan seluruh kekuatan batinku untuk membongkar dan menjenguk rahasia di balik tubuh ular jadi-jadian itu. Dan ternyata aku berhasil. Ular raksasa itu ternyata adalah jelmaan dari Nenek Ranggis. Jelmaan dari Nenek Ranggis? Bagaimana bisa begitu, Kek? Apakah Nenek Ranggis telah mendapat kutukan Dewata? Ya, kau benar. Kau benar, Purbaya. Nenek Ranggis telah mendapat kutukan dari Dewata Agung karena perbuatannya yang sangat biadab, membunuh ratusan manusia yang tidak berdosa di kaki gunung yang suci ini. Tapi Nenek Ranggis tidak juga menyesali perbuatannya. Ya, kau benar. Berbahaya sekali, Kek. Tentu nenek yang kejam itu akan terus berbuat murka. Kita harus menghentikan perbuatannya. Kita harus melenyapkan ular jadi-jadian itu. Tidak perlu, Wulan. Tidak perlu? Mengapa kita tidak perlu melenyapkan ular raksasa yang ganas itu? Bukankah Nenek Ranggis yang menjelma menjadi ular tidak pernah menyesali perbuatannya? Ya, karena kutuk itu sudah lebih dari cukup untuk menghukumnya. Tapi bagaimana dengan keganasannya itu, Kek? Dewata Agung telah mengaturnya. Nenek Ranggis tidak akan dapat ke tempat ini. Ular itu maupun rohnya telah terkurung di atas sana antara lereng dan puncak bukit. Angin dan kekuatan halus yang diciptakan oleh Yang Agung untuk mencegah para penduduk yang naik hingga ke tempat Nenek Ranggis dikurung. Lalu, apakah ular-ular kecil yang banyak terdapat di perjalanan menuju puncak ukir itu adalah juga merupakan penjelmaan dari Nenek Ranggis? Ya, benar. Ular raksasa maupun ular kecil itu merupakan jelmaan dari Nenek Ranggis. Nenek Ranggis tetap berusaha tidak henti-hentinya untuk turun dan lepas dari ikatan kutuk itu. Mengerikan sekali kisahnya. Ya, benar. Mengerikan sekali. Lalu, apakah dengan demikian saya tidak akan bisa naik ke atas puncak ukir sana? Iya, Kek. Kami ingin naik dan melihat keadaan junjungan kami, Prabu Sanjaya. Iya. Bukankah sudah kukatakan kau tidak bisa naik terus ke atas? Ruh dari Nenek Ranggis yang ganas akan mengganggumu. Apakah kakek tidak bisa menolong saya? Aku kesulitan, Wulan. Kekuatan halus dari Nenek Ranggis sangatlah kuat. Sebaiknya kau tetap tinggal di tempat ini dan jangan naik kembali. Tapi bagaimanakah dengan keadaan Prabu Sanjaya, Kek? Ya, kau tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Agaknya dia mempunyai cukup kekuatan untuk mendaki hingga ke puncak. Dengarlah kata-kataku, Wulan. Selamat tinggal. Bagaimana, Kakang? Apakah kau mempunyai jalan keluarnya? Entahlah, Wulan. Tapi peringatan dari Eyangmu tidak dapat diabaikan. Ya, tapi bukankah peringatan itu hanya ditujukan padaku, Kakang? Dan pada Cempaka? Hanya pada wanita saja? Jika aku mencoba menyimpulkan dari semua cerita kakekmu tadi, sesungguhnya lah dendam dari Nenek Ranggis pada laki-laki. Dan ia hanya dapat melaksanakan dendam itu dengan merasuk ke dalam tubuh kekasihnya. Iya. Kau benar, Saka. Tempat ini agaknya terlarang bagi setiap pasangan kekasih maupun suami istri. Itulah sebabnya kakekmu melarang naik bersama dengan Saka kekasihmu. Jika begitu, kau naiklah, Kakang. Biar aku menunggumu di sini. Tidak, Wulan. Jika memang kau tidak naik, biarlah aku juga menemanimu di sini. Kita menunggu kembalinya Prabu Sana di tempat ini. Bukankah kakekmu tidak mencemaskan keadaan Prabu Sanjaya? Ya,
biarlah kita tunggu di sini. Mudah-mudahan Prabu Sanjaya berada dalam lindungan yang agung. Dan bagaimana dengan engkau, Purbaya dan Cempaka? Aku ingin naik ke atas. Bukankah akan berbahaya sekali bagi kalian? Sebaiknya kau urungkan kepergianmu itu. Bukankah kalian berdua saling mencinta? Aku ingin naik ke atas sana. Bagaimana adik Purbaya? Aku khawatir akan terjadi sesuatu denganmu, Kak. Aku akan mencoba lebih berhati-hati. Ayolah. Cempaka, bukankah kau sudah melihat sendiri bagaimana halnya dengan Anting Wulan? Aku dapat mengatasinya, Kek. Aku harus dapat. Jika Sanjaya mampu untuk naik, masakan aku tidak? Ayolah adik Purbaya. Hup! Kak Cempaka, tunggu! Hup! Kalian tetaplah tinggal di sini. Aku yang akan menjaga dan mengurus cucuku. Wulan, apakah kau tidak melihat keanehan pada diri kedua anak itu? Keanehan? Iya. Apa maksud Kakang? Gerakannya. Gerakan mereka. Gerakan mereka? Iya ya. Iya, Kakang. Sepertinya gerakan mereka berdua demikian ringannya. Seakan-akan tidak ada gangguan apapun. Nah, bukankah aneh sekali? Kakek Mamangku Raya masih terlihat jelas gerakannya, yang terganggu oleh kekuatan halus yang berada di sekitar lereng ini. Iya, kau benar, Kakang. Keduanya tidak lagi terganggu sebagaimana tadi pagi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka di atas sana tadi? Cempaka mampu sadar lebih dahulu sebelum kau sadar. Cempaka mampu sadar di daerah kekuasaan Nenek Ranggis. Sedangkan kau tadi, ya, tidak juga bisa kusadarkan. Aneh sekali, Kakang. Pastilah anak itu menggenggam sesuatu yang mampu merendam kekuatan Nenek Ranggis. Apakah karena sarung pusaka Kujang Cakrabuana? Ya, pasti hanyalah benda itu yang mampu melakukannya. Permata biru yang berada di pinggangku pun tidak berhasil menolongku dari pengaruh rasukan Nenek Ranggis. Wulan, ada apa? Mengapa kau melamun? Tidak, Kakang. Sebaiknya kita bersemedi saja, Kakang. Kita kumpulkan kekuatan kita yang lenyap di tempat yang berhawa aneh ini. Iya, kau benar, Wulan. Kita tunggu Prabu Sanjaya sambil bersemedi. Mudah-mudahan sebelum senja, ia telah kembali turun. Kita tinggalkan dulu Gunung Wukir yang diliputi oleh kabut misteri. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah dari Prabu Sora. Di manakah aku ini berada? Bagus, Pak. Akhirnya kau sadar juga, Kisanak. Dengan begitu, kau dapat minum ramuan obat ini sendiri. Tidak perlu aku menyuapinya. Ini ramuan penguat tubuh di meja kecil itu. Kisanak, ya? Di manakah aku sekarang berada? Mengapa aku bisa berada di tempat ini? Ini adalah wilayah kerajaan Mandini, dan kau berada di tempat ini tentu saja atas pertolonganku. Aku menemukan tubuhmu dalam keadaan setengah mati dan setengah hidup di hutan perbatasan kerajaan Mandini ini. Tubuhku, seluruh tubuhku terasa sakit.
Jangan khawatir, kau tidak akan mati. Sebentar lagi kau juga akan dapat sembuh kembali. Itu, kau minumlah ramuan itu, ayo. Oh, biarkanlah aku sendiri. Kau pergilah keluar. Siapakah yang sebenarnya aku tolong ini? Apakah manusia tidak tahu malu? Manusia tidak tahu berterima kasih? Susah payah aku memanggul tubuhnya keluar dari hutan itu dan menyewa pedati untuk mengangkut tubuhmu kemari. Sekarang sikap dan terima kasihmu seperti itu, seperti kentut busuk, tai bebek, jadah. Kau malu. Seharusnya aku injak lehermu di hutan sana. Ku cekik mampus manusia yang tidak tahu berterima kasih itu. Keluarlah dulu kau orang tua. Nanti aku akan berterima kasih padamu. Kadal buntung, cacing bau, babi comberan. Ku racun kau nanti. Kakiku. Aduh, kakiku. Merangkaklah kau keluar kamar ini, orang tua. Tapi jangan tinggalkan rumah ini. Jika aku memerlukanmu, kau datanglah merangkak. Awas kau. Aku akan memanggil penduduk desa ini dan mengembalikan keadaanmu sebagaimana semula. Bahkan lebih dari itu. Ingat, aku tidak main-main, orang tua. Jika kau berani meninggalkan tempat ini, aku justru akan menghancurkan kepalamu. Ini, kau lihatlah. Kau lihatlah apa yang terjadi dengan balai-balai tempat dudukku ini. Iblis, keempat kaki balai-balaiku itu masuk seluruhnya ke lantai. Iblis. Nah, tanpa menggerakkan tangan sedikit pun, aku mampu berbuat seperti itu. Karena itu, ku harap kau jangan mencoba untuk bermain gila denganku. Tetap tinggallah di luar kamar ini. Ayo, keluar. Tapi aku tidak bisa bangkit. Siapa yang menyuruhmu bangkit, orang tua? Merangkaklah keluar, cepat. Iya. Baik. Aku harus segera mengembalikan kekuatanku. Aku harus membalaskan perbuatan kakek tua itu. Awas kau, Mamang Kuraya. Aku akan memotong-motong tubuhmu kali ini. Aku akan melemparkan tubuhmu ke 4 penjuru. Hendak kulihat, apakah engkau akan dapat bangkit kembali dari kematian itu? Aku harus mengembalikan tenagaku secepatnya. Kemudian Prabu Sora bersemedi mengumpulkan semua tenaga saktinya. Sementara itu Kiseloka yang telah menjadi gentar dengan Prabu Sora tidak lagi bergerak meninggalkan gubuknya. Sampai ketika malam datang dan kemudian pagi pun menjelang. Bagus. Kau ternyata cukup patuh, orang tua. Apakah desa ini jauh dari kota raja? Iya. Cukup jauh, Tuan. Bolehkah saya mengetahui siapakah Tuan ini sesungguhnya? Untuk apa kau ingin mengetahui namaku? Saya yakin Tuan adalah seorang jago yang sakti dan pilih tanding. Karena itu saya
Saya mempunyai kebanggaan telah berhasil menolong Tuan. Tidak ada gunanya orang sepertimu mengetahui namaku. Tidak ada artinya. Aduh. Terima kasih Tuan. Tuan telah membebaskan totokan ini. Terima kasih. Nah, carikan aku makan. Cepat. Tapi apa yang Tuan inginkan? Desa ini adalah desa kecil, jauh dari kota. Tuan tidak dapat menemukan makanan yang pantas untuk Tuan. Hanya ubi dan singkong yang banyak terdapat di sini, Tuan. Gila. Carikan aku ternak piaraanmu. Masakkan untukku. Tidak ada ternak piaraan yang hamba miliki, Tuan. Jika memang Tuan ingin makanan yang enak, Tuan dapat pergi ke kota raja. Di sana Tuan akan dapat menikmati makanan-makanan yang pantas untuk Tuan. Oh iya Tuan. Ada satu kabar lagi untuk Tuan. Satu kabar baik, Tuan. Kerajaan Mandini baru saja bertukar penguasa. Tuan dapat pergi dan membantu di sana. Saya yakin Tuan, dengan kepandaian yang Tuan miliki, Tuan akan dapat menjadi seorang perwira tinggi dalam pasukan Tuan. Atau mungkin seorang panglima Tuan. Prabu Sanjaya yang sangat muda itu pasti memerlukan banyak tenaga yang pintar dan kuat seperti Tuan. Prabu Sanjaya? Iya Tuan. Kau katakan Prabu Sanjaya? Iya, Prabu Sanjaya. Datanglah ke sana dan mengabdi pada beliau, Tuan. Setan! Aku mengabdi pada Sanjaya, pada anak ingusan itu. Tidak. Tapi mengapa Prabu Sanjaya? Apakah anak itu telah diangkat menjadi penguasa oleh Sri Sanaha? Lama sekali aku tidak mendengar berita tentang Mandini. Ya, akan kulihat ke sana. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah dilakukan Sanjaya di tempat ini? Aneh sekali. Apakah mungkin ia akan meninggalkan Galuh dan memerintah di sini? Baiklah, aku akan mencari tahu di kota raja. Nah, selamat tinggal dan terima kasih setan tua. Dengan berlari cepat, Prabu Sora menuju terus ke arah timur, dan dari keterangan yang didapatkan dari seorang penduduk, menjelang sore hari ia tiba di kota Raja Mandini. Ramai sekali tempat ini. Bagus. Dengan demikian, aku akan dapat mencari keterangan dari pengunjung warung ini. Ya. Pelayan, beri aku daging goreng. Hei, pelayan, kau dengar pesananku? Iya, Tuan, sebentar. Setan, cepat, bawakan aku makanan. Hei, pelayan, bawakan aku daging goreng. Cepat. Hei, pelayan, cepat bawakan aku daging goreng dan sepiring nasi. Kau dengar pesananku? Ya, sebentar Tuan. Ya, setan. Cepat kau bawakan aku makan. Layani aku dahulu. Aku minta kau cepat melayani aku. Kau dengar itu? Tapi Tuan baru saja datang dan masih ada orang yang lebih dahulu datang dan harus saya layani. Manusia bodoh, apakah kau hendak mencari mati? Ayo. Ampun, lepaskan saya. Cepat, bawakan aku makan. Baik Tuan. Si
Segera saja pelayan itu pergi ke dapur untuk menyiapkan pesanan tamunya. Sementara itu suasana warung yang ramai menjadi sepi. Di salah satu sudut warung itu tampak dua orang laki-laki kasar yang agaknya dari kalangan pendekar. Keduanya berdiam diri dan kemudian saling bisik sambil terus memperhatikan Prabu Sora. Setelah menyelesaikan makannya, Prabu Sora bangkit dan berlalu dari warung itu. Tuan, tunggu Tuan. Ada apa? Kau memanggilku? Apakah kau akan meminta bayaran? Ini, dia. Melihat tampang dari tamunya yang masih tetap ganas, pelayan itu kemudian berlari masuk ke dalam warung. Prabu Sora pun meninggalkan warung itu, tetapi baru saja beberapa langkah ia membalikkan tubuh, ia mendengar desir angin yang tajam, dan kemudian terdengar teriakan yang mengerikan. Telinga Prabu Sora yang tajam dapat menentukan arah datangnya serangan, dan ia juga mengerti siapa yang melakukannya. Akan tetapi Prabu Sora tidak mengambil pusing, dan kemudian ia melangkah meninggalkan warung itu. Alangkah bodohnya. Bagaimana bisa aku mencari keterangan dengan sikapku yang ceroboh ini? Jika saja si licik Amista ada bersamaku. Tapi kelicikannya justru akan menyusahkan diriku kelak. Setan! Awas kau, Amista. Aneh. Siapakah dua orang yang di sudut warung tadi? Mengapa dia membunuh pelayan itu? Dari pakaiannya kulihat dia pasti adalah seorang tokoh dunia kependekaran yang bekerja pada kerajaan. Aneh. Lalu apa maksudnya membunuh pelayan itu? Akan kucoba selidiki kedua orang itu. Mudah-mudahan ia masih berada di warung itu. Hampir saja aku terlambat. Itu dia. Dua orang laki-laki yang membunuh pelayan warung makan tadi baru saja keluar. Oh, iya. Akan kuikuti kemana mereka pergi. Oh, mereka masuk ke sebuah rumah yang besar. Ya. Aku akan naik ke atas atap rumah besar itu dari samping sana. Aku tidak boleh lagi bertindak ceroboh. Dari samping rumah besar yang sepi, Prabu Sora melompat naik ke atas atap. Dan kemudian perlahan-lahan ia merayap mencari tempat pertemuan dua orang laki-laki yang telah menggugah kecurigaannya. Aku harus berhati-hati. Hari masih terang. Sedikit salah gerak, tentu para penjaga rumah besar ini akan dapat melihat tubuhku. Oh, itu dia. Agaknya kedua orang itu baru bertemu dengan penghuni rumah besar ini. Aku akan mencoba mencuri dengar. Ya. Dari sini, aku dapat mendengar dengan jelas pembicaraan mereka. Benar Tuan Lembu Agni. Iya. Tapi kemanakah anak muda itu pergi? Masakan kau dan juga Rakyat Pangger tidak juga tahu kemana junjungan pergi? Sesungguhnya lah Tuan Lembu Agni. Junjungan kami Rakrian Pangger tidak mengerti. Dan agaknya kepergiannya sangat dirahasiakan. Lalu di manakah Sri Sanaha? Beliau pergi. Begitu pula dengan Prabu Sanjaya.
dia meninggalkan istana. Lalu bagaimanakah dengan Ki Sureng Kalasan? Apakah ada orang dalam istana itu yang menyinggung masalahnya? Masalah saudagar miskin itu? Tidak, Tuan Lembu Agni. Hingga saat ini belum ada yang menyinggung masalah Ki Sureng Kalasan. Akan tetapi, jika melihat sikap dari anak muda itu, bukan tidak mungkin ia akan menjernihkan masalah Ki Sureng. Dan Tuan pasti akan mendapat susah. Gila, masakan Rakyat Pangger berdiam diri saja? Apakah ia juga ingin mendapat susah dari Prabu Sanjaya? Tidak, Rakrian Pangger tidak akan berdiam diri. Tapi beliau masih belum tahu tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Bagus, jika begitu, bawalah barang dariku dan serahkan padanya. Katakan, dia harus mengambil sikap. Dan juga aku ingin Rakrian Pangger, junjunganmu itu menyelesaikan masalah Ki Sureng. Aku tidak ingin orang itu keluar dan kembali lagi berniaga di Kota Raja Mandini. Iya, akan saya sampaikan Tuan Lembu Agni. Nah, jika begitu tunggulah. Aku akan mengambil barang yang harus kuserahkan pada junjunganmu itu. Nah, ini. Serahkanlah bungkusan ini pada junjunganmu. Kembalilah segera. Baik. Kami permisi Tuan Lembu Agni. Hadiah untukmu nanti kuhantarkan langsung ke rumahmu. Terima kasih Tuan. Bagus sekali. Bagus sekali. Sebuah persekongkolan untuk menggulingkan Sanjaya. Bagus. Aku akan coba membantu mereka. Akan kuikuti mereka. Pastilah mereka akan menemui junjungannya Rakrian Pangger. Sebuah gedung yang cukup indah di samping keraton utama. Agaknya Rakrian Pangger adalah seorang pembesar yang cukup mempunyai kekuasaan. Ya, dari tempat tinggalnya yang indah itu, pastilah kedudukannya tidak jauh dari penguasa utama dari keraton Mandini ini. Apakah Rakrian Pangger mempunyai hubungan dengan Sanaha? Aku kira tidak. Jika memang ada hubungan antara mereka, pastilah aku akan mengenalnya. Hari telah mulai gelap. Bagus. Ini akan lebih menguntungkan gerakan. Istana yang indah ini tidak terlalu besar. Hanya beberapa ruang yang terdapat di dalamnya. Oh, itu dia. Aku akan turun ke gerumbul semak di teras itu. Dari situ, aku lebih leluasa mendengarkan semua pembicaraan mereka. Bungkusan apa ini? Kami tidak tahu, Tuanku. Tuan Lembu Agni yang memberikannya mengatakan Tuanku harus mengambil sikap. Tuanku tidak boleh membiarkan keadaan ini berlarut-larut yang dapat menyebabkan terbongkarnya masalah Ki Sureng Kalasan. Baiklah. Akan kulihat apa isi bungkusan ini. Oh, sebuah surat kecil. Iya. Oh ya. Kau benar, Agni. Aku memang harus mengambil tindakan. Baiklah. Akan kucoba menyelesaikan anak muda yang serakah itu. Hei, Randu. Aku mempunyai tugas untukmu. Apakah itu, Tuanku? Hamba bersama 5 orang adik-adik hamba bersedia untuk berkorban nyawa demi Tuanku. Junjungan hamba Ki Darmodaya telah dibuat tidak berdaya dalam tahanan. Kini saatnya Tuanku mengambil tindakan, membalaskan dendam Tuanku Darmodaya.
Bagus, sekarang kau buktikanlah semua bicaramu itu, Randu. Hamba siap, tuanku. Nah, ini kau terimalah bungkusan yang berisi bubuk berwarna putih. Bubuk ini akan larut, tak berbekas maupun berwarna jika kau taburkan dalam makanan atau minuman Sanjaya. Menurut Ki Lembu Agni, racun ini akan bekerja dengan cepat setelah masuk ke dalam perut Sanjaya. Ini, lakukanlah. Baik, tuanku. Tuanku tinggal menunggu berita kematian Sanjaya setelah kembalinya anak itu dari perjalanannya. Hei, Randu. Siapa itu? Keluarlah kau ke sana. Mengapa kau masuk dan mengganggu kami? Aku di sini. Setan lancang. Kiranya adalah kau, ha? Hei, Salma. Cepat kau panggil para prajurit dari keraton utama. Jangan panggil. Kedatanganku adalah justru hendak membantumu. Tunggu. Beritahu pengawalmu itu untuk tidak meninggalkan tempat. Jika kau mengumpulkan para prajurit, tentu keadaan akan menjadi sebaliknya. Menjadi bumerang untukmu. Baiklah. Apa sebenarnya maksudmu itu? Aku ingin membantumu. Menyelamatkan dirimu dari kegagalan dan kehancuran. Nah, baiklah. Sebelum aku ceritakan, sebaiknya aku tolong dulu pengawalmu ini. Duduklah di situ, Randu. Bukankah namamu Randu? Nah, dengarlah, Pangger. Kau tidak akan berhasil menewaskan Sanjaya dengan racun kanak-kanak seperti itu. Percayalah, tidak akan berhasil. Rupanya kau sengaja hendak mengganggu dan menggagalkan rencana kami. Diam, Randu. Biarkan tamu kita itu bicara lebih jauh lagi. Silakan lanjutkan ke sana. Wanita cantik yang bersama-sama dengan Sanjaya mempunyai sepasang permata biru yang mampu menawarkan segala jenis racun. Dan aku telah membuktikan semua itu. Siapakah sebenarnya engkau ini, Kisana? Apakah kau pun mempunyai permusuhan dengan Sanjaya? Iya. Sedalam lautan, permusuhanku dengan anak itu tidak akan pernah dapat selesai dan sirna sebelum aku membunuh, sebelum aku melenyapkan anak itu. Kau tidak akan sanggup menghadapinya. Karena itu kau mencoba untuk mempergunakan tangan kami untuk melunaskan dendammu itu. Walaupun aku benar, aku tidak sanggup menghadapinya secara berterus terang. Itu bukan berarti kalian dapat menghina aku dan memandang rendah diriku. Nah, bagaimana? Apakah aku adalah orang yang pantas untuk kau permain? Ayo, mohonlah ampun padaku. Cepat, sebelum aku menghancur lumatkan tubuhmu pada tiang besar itu. Melayang-layang diayun oleh kekuatan yang tidak kasat mata, seakan-akan hendak membentur tiang batu. Di sana, ampunkanlah orangku itu. Jangan permainkan dia seperti itu. Nah, bagaimana Randu? Janganlah cepat kau mengambil sikap. Kau belum lagi mengerti tengah berhadapan dengan siapa. Ampunkanlah saya yang telah lancang. Tapi, bolehkah saya mengetahui siapa sesungguhnya tuanku yang maha sakti ini? Aku yang lemah ini adalah paman dari anak itu. Jadi tuan adalah Prabu Sora. Beruntung sekali saya dapat bertemu dengan tuan. Sudahlah, tidak ada artinya basa-basi seperti itu. Sekarang marilah kita bicarakan urusan kita. Ya tuan.
tolong berikanlah petunjuk pada saya. Nah, buang kembali racun yang tiada guna itu. Buang? Racun ini harus hamba buang? Iya, racun itu tidak ada artinya. Lalu, apakah yang akan kita lakukan untuk membunuh Prabu Sanjaya? Tusuk pinggangnya dengan sebuah pisau kecil. Hah? Bagaimana itu bisa, Tuanku Prabu Sora? Bisa. Seranglah Sanjaya dari jarak yang dekat dan tanpa diduganya. Dan aku akan memberikan satu jurus serangan yang dapat melenyapkan nyawa Sanjaya. Kau berikanlah jurus itu padanya. Ya. Baiklah. Nah, mendekatlah Randu dan perhatikan baik-baik. Baiklah, mendekatlah Randu dan perhatikanlah baik-baik gerakanku ini. Baik Tuanku Prabu Sora. Ayun pisau kecil yang telah kau cabut itu dari samping mengarah pinggang, dan ketika refleksnya bekerja, justru yang terjadi adalah maut baginya. Lihat gerakan tanganmu yang lain ke arah yang berlawanan dengan gerak refleksnya. Sanjaya pasti akan semakin terkejut, dan kau dapat teruskan gerak pisaumu itu untuk merobek perutnya. Lihat, gerak tanganmu yang tidak memegang pisau harus dapat mengejutkannya. Nah, ketika itu pukulanmu yang memotong gerak refleksnya mengarah ke samping tengkuk. Ini, arah ini. Ya, saya mengerti Tuan. Nah, coba kau. Baik. Ya, bagus. Bagus sekali Randu. Tapi ingatlah, sedikit saja ada kecurigaan di dalam diri saya, kau pasti akan gagal. Nah, karena itu jangan terlalu tergesa-gesa. Pandai-pandailah membawa diri di hadapan anak itu. Ya, baik Tuanku. Saya akan berusaha berhati-hati. Dan aku akan lebih mendekatkan Randu dengan Sanjaya. Bagus. Randu. Iya Tuanku. Ada satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu. Apa itu Tuanku? Mengapa kau bunuh pelayan warung tadi? Jadi Tuanku tahu bahwa itu semua adalah perbuatan hamba. Maafkan hamba Tuanku. Itu semua hamba lakukan untuk mengeruhkan suasana di kota raja. Dan jika memang dapat terjadi, semula hamba ingin mengadu Tuan dengan orang-orang dari Prabu Sanjaya di sini. Maaf Tuan, semua itu hamba lakukan semata-mata adalah karena hamba tidak tahu dan mengenal Tuanku. Ampunkan hamba Tuan. Hebat benar kau Randu. Kau benar-benar licik. Agaknya kau akan berhasil membunuh Sanjaya. Kelak jika usahamu ini berhasil, kau pasti akan mendapat hadiah dari Rakyat Pangger dan juga aku. Bukankah begitu, Pangger? Ya. Betul, Tuanku. Aku akan memberimu hadiah jika kau berhasil membunuh Sanjaya, Randu. Hamba akan berusaha sebaik-baiknya, Tuanku. Nah, jika begitu, aku pergi dulu, Pangger. Oh, hendak kemanakah, Tuanku? Tinggallah di sini, dan saya akan menjamin kerahasiaan Tuan selama tinggal di sini. Aku masih mempunyai urusan yang harus kuselesaikan. Pangger, apakah kau dapat memberi petunjuk padaku di mana letak Selogamping? Selogamping? Iya. Randu, bukankah kau tahu di mana tempat yang ditanyakan oleh Prabu Sora? Iya, tentu saja saya tahu tempat itu. Di mana tempat itu, Randu? Katakan, cepat. Selogamping terletak di antara Gunung Wukir dan Merbabu. Iya. Dan tempat itu sudah tidak jauh lagi dari kira-kira 3 jam perjalanan berkuda ke arah timur. Dan setelah itu
tuanku dapat berbelok ke selatan. Nah, di sekitar itulah Selogamping. Apakah yang tuan cari di tempat itu? Hanya tempat yang sunyi dan hanya dihuni oleh begal-begal yang ganas dan liar. Begal-begal? Iya. Akan tetapi, begal-begal itu tidak berani mengganggu penduduk di sekitar tempat. Mereka itu beroperasi jauh di perbatasan Mandini dan bahkan di luar wilayah Mandini. Ya, terima kasih Randu. Aku akan kembali besok sebelum malam hari. Nah, aku pergi. Setelah ditinggalkan oleh Mamang Kuraya dan kedua muridnya, Anting Wulan bersemedi mencoba mengumpulkan seluruh kekuatannya kembali sampai ketika hari menjelang senja. Lumayan sekali. Setelah bersemedi, desakan hawa aneh di sekitar sini berhasil kuatasi sebagian. Rasanya tidak lagi seberat dahulu. Beberapa tombak di hadapanku adalah wilayah kutukan untuk Nenek Ragis. Ya, aku dapat melihat batasnya. Ya, pastilah tanah yang berkabut tipis di hadapanku itulah batasnya. Wulan, sedang apa kau di situ? Kakang, kau sudah selesaikan semedimu? Sudah, Wulan. Lalu apa yang sedang kau kerjakan di sini? Berdiri mematung memandang ke arah puncak sana. Aku telah memandang ke atas sana, Kakang, dan tengah memikirkan kabut misteri yang aneh dari daerah di sekitar lereng Gunung Bukir ini. Hari sudah menjelang senja, tapi Raden Sanjaya belum juga kembali turun. Hei, lihatlah itu. Lihatlah di depan sana, Wulan. Apa, Kakang? Apa yang kau lihat? Hei, kau tidak melihatnya? Itu lihatlah. Aku tadi melihatnya bergerak. Perhatikan baik-baik gundukan batu besar itu. Lihatlah. Bukankah itu adalah ular jinaan dari Nenek Ranggis? Oh, iya, kau benar, Kakang. Agaknya sudah sejak tadi dia berdiam di situ. Mau apakah dia? Tapi kelihatannya dia tidak akan mengganggu kita, Kakang. Belum tentu, Wulan. Kukira dugaanmu keliru. Apakah kau lupa cerita dari kakek? Nenek Ranggis dikutuk oleh Dewata menjadi ular dan dikurung dalam daerah itu. Daerah di depan kita itu, Wulan. Ular itu tidak akan bisa datang kemari, Wulan. Dia tidak bisa keluar sejengkal pun dari daerah kutukannya. Aku benar-benar tidak mengerti dengan tindakan dari Yang Agung, Kakang. Mengapa ia tidak langsung saja memusnahkan bibit pembawa bencana itu? Kita tidak pernah mengetahui kehendaknya. Akan tetapi semuanya pastilah mempunyai satu maksud. Tapi aku benar-benar penasaran, Kakang. Ingin rasanya aku melompat dan membunuh ular itu. Jangan, Adik Wulan. Berbahaya sekali. Bukankah kita bertiga pernah menghadapinya dan itu tidak membawa hasil? Ya, malah aku dan Prabu Sanjaya terkena racunnya yang ganas. Iya, ular itu tidak menyerangku karena permata biru yang aku miliki. Kakang. Iya. Ini, kau peganglah sebuah permata biru ini. Untuk apa, Wulan? Peganglah permata biru ini. Permata biru ini mempunyai kekuatan gaib yang agaknya ditakuti oleh ular itu. Ayo, mari kita masuki daerah kutukan itu dan kita serang ular itu. Wulan, tapi tunggu dulu. Bukankah kau juga tadi dikuasai oleh Nenek Ranggis? Dan permata biru itu tadi tidak dapat menolong dirimu? Aku tidak tahu itu, Kakang. Mungkin itu karena roh dari Nenek Ranggis. Tapi aku pasti tentang ular itu, Kakang. Ular itu agaknya gentar dengan permata biru ini. Ayolah, Kakang. Tapi kukira... Baiklah, jika memang kau takut, aku akan menghadapinya sendiri.
Wulan, tunggu. Wulan, tunggu. Berhati-hatilah. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Tapi kuharap kau mau meningkatkan kewaspadaanmu. Jangan gegabah dan ceroboh. Lihat, ular itu mulai bergerak, Wulan. Ingat, Kakang, tusukan pedangmu maupun bacokan pedangmu tidak akan ada artinya bagi tubuh ular itu yang sekeras batu. Nah, arahkan serangan-serangan ke arah matanya saja. Akan kucoba, Wulan. Tapi lihatlah itu, Wulan. Ular itu hanya bergerak ke sana kemari di hadapan kita. Dia tidak juga mau menyerang. Jika begitu, biarlah aku yang akan menyerangnya. Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna terus menyerang ular jelmaan nenek Rangis itu dengan keras. Akan tetapi ular yang besar itu tetap mampu menjaga dirinya, meliuk-liuk dan sesekali juga menangkis serangan pedang mereka dengan ekornya yang sekeras karang. Wulan, berbahaya sekali. Ular raksasa ini terlalu alat untuk kita. Iya. Aku yakin akan dapat menundukkannya, Kakang. Iya. Lihatlah itu, Kakang. Aku hampir mengenainya, Kakang. Ayo, Kakang. Ular itu kelihatannya sudah semakin melemah. Iya. Agaknya setelah sekian lama bertempur, kelincahan ular itu menjadi semakin berkurang. Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna terus mempergencar serangannya, seakan-akan mereka berlomba dengan datangnya kegelapan malam. Ayo, terus perketat seranganmu, Wulan. Kita harus dapat menyelesaikannya sebelum hari menjadi gelap. Awas, Wulan! Ular itu menebarkan racunnya. Serang terus, Kakang. Kita akan berhasil. Jangan hiraukan racunnya. Lihat. Kedua remaja itu terus menyerang ular jelmaan nenek Rangis itu. Akan tetapi, kegelapan malam yang mulai turun sebagian mengganggu pemusatan perhatian mereka sampai akhirnya. Kakang sakit terpukul oleh ekor ular raksasa itu. Bagaimana, Kakang? Apakah kau masih sanggup untuk bertempur? Wulan, jika masih dapat, cepat tinggalkan tempat ini. Tinggalkan aku juga, jika merepotkan dirimu. Seluruh tubuhku terasa sakit. Wulan. Rangis iblis, nenek sial. Kubunuh kau. Ayolah, ini saatnya aku mengadu nyawa denganmu, nenek sial. Yang menjadi geram melihat keadaan Raden Sakapalwaguna segera saja berbalik kembali dan kemudian menggelarkan Aji Banyu Cakrabuana sambil mengempoh seluruh kekuatan yang dimilikinya. Tapi belum lagi ia sempat melontarkan serangannya, ular raksasa yang berada di hadapannya tiba-tiba menghilang. Jelek itu menghilang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Nenek sial, keluarlah kau. Jangan nasib burukmu, nasib sialmu kau tumpahkan pada setiap
kecakrabuanamu itu, bocah? Bukankah kau pernah mencobanya padaku? Dan itu tidak ada artinya. Kau telah menghinaku, bocah. Kau sudah menghinaku. Karena itu, kau akan menerima pembalasanku. Kau boleh menyesalinya seumur hidupmu. Perlahan-lahan hilang, dan bersamaan dengan itu Anting Wulan merasakan tubuhnya gemetar hebat, dadanya berdegup cepat, dan kesadarannya semakin dirasakan kabur. Raden Sakapalwaguna yang menyaksikan hal tersebut menjadi cemas melihat keadaan kekasihnya. Wulan, ada apa dengan dirimu, Wulan? Celaka. Agaknya Wulan kembali dirasuki oleh roh dari Nenek Ranggis. Celaka. Bagaimana aku harus menolongnya? Laki-laki penipu, pengkhianat, curang. Kau bodoh kau. Oh iya, aku harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke bawah sana. Iya, daerah kutukan Nenek Ranggis ini harus kutinggalkan. Kau harus mati, laki-laki curang, laki-laki busuk. Tempat itu masih belasung tombak dan tenagaku berdiri pun lagi. Aku akan berguling ke sana. Kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kau harus mati. Kuhancurkan kau. Wulan pasti akan sadar dengan sendirinya jika aku berhasil keluar dari daerah kutukan Nenek Ranggis. Raden Sakapalwaguna berguling-guling menghindari serangan maut dari kekasihnya sampai Wulan. Apa yang telah terjadi? Di mana ular setan itu? Dia telah menghilang. Dan aku pasti telah dirasuki lagi oleh nenek pengecut itu. Berbahaya sekali, Wulan. Berbahaya. Hampir saja aku membunuhmu, Kakang. Iya. Maafkan aku, Kakang. Aku memang keras kepala. Tapi semua itu adalah karena ular celaka itu. Ular jelmaan Nenek Ranggis yang sial. Wulan, jaga kata-katamu. Nenek Ranggis semakin membenci dirimu. Biarlah, Kakang. Biarlah. Aku tidak takut. Iya, aku tahu kau tidak pernah takut menghadapi apapun, Wulan. Tapi kali ini ingatlah, kita berada di kawasan daerah kutukan. Kita harus berhati-hati untuk menilai keadaan. Bersikap waspada bukan berarti takut. Maukah kau mendengar kata-kataku, Wulan? Sekali ini saja. Maukah kau? Baiklah, Kakang. Maafkan. Mungkin kekerasan kepalaku telah membuat kau susah. Maafkan aku. Tapi kini aku tidak tahu harus berbuat apa. Dadaku ini terasa panas sekali, Kakang. Setelah mendengar cerita tentang nenek yang kejam itu. Iya. Aku pun juga begitu, Wulan. Tapi kita harus waspada. Nenek Ranggis tidak bisa kita hadapi dengan ceroboh. Kita akan mencari jalan. Kita bicarakan hal ini kelak dengan Prabu Sanjaya. Bukankah ini adalah masih kawasan kerajaan Mandini? Ia pasti bersedia untuk mengatasi masalah ini. Sayang sekali. Sayang sekali kakekmu Eyang Kaliman tidak mau membantu kita. Ya.
agaknya ia dapat melakukannya. Sayang sekali. Iya, Kakang. Aku cukup mengenal kakekku itu. Dia sudah tidak ingin melibatkan dirinya terlalu jauh dengan urusan dunia. Jika saja ia bersedia, sejak dulu tidak akan ada kebrutalan dari Jerangkong Hidup. Ia tidak pernah membunuh satu nyawa pun. Karena itu, Jerangkong Hidup dan juga Mamang Kuraya, di samping takut padanya, juga menghormatinya. Sudahlah. Wulan, sebaiknya kita istirahat. Hari sudah malam. Besok pagi-pagi kita masih akan dapat memikirkan masalah ini. Ayolah Wulan, tidurlah. Tempat ini aman untuk kita. Kita berada di luar daerah kutukan Nenek Ranggis. Bukankah kakekmu juga mengatakan demikian? Ayo, apalagi yang kau pikirkan? Baik, baiklah Kakang. Aku juga sudah lelah. Tidurlah Wulan. Jangan berpikir macam-macam lagi. Iya Kakang. Setelah beberapa saat memejamkan matanya, Anting Wulan pun terlelap dalam tidurnya. Sedangkan Raden Sakapal Waguna kemudian bangkit dan duduk bersila, bersemedi sambil berjaga-jaga, memusatkan seluruh perhatiannya. Ternyata pemuda perkasa itu tidak sampai hati membiarkan kekasihnya kembali mendapatkan celaka dalam tidurnya. Sementara dalam lelap tidurnya, Anting Wulan bangunlah. Aku datang dan ingin berbicara denganmu. Bangunlah, Anting Wulan. Siapakah kau? Apakah kau tidak mengenali aku? Tidak. Siapakah ini, Nek? Wajahnya buruk dan menyeramkan. Apakah kau benar tidak mengenali suaraku? Suara itu seperti suara Nenek Ranggis yang tadi ku dengar. Ya, suara itu aku ingat. Ku dengar sebelum aku dirasuki oleh rohnya. Apakah kau telah mengenal suaraku? Apakah kau Nenek Ranggis? Ya, benar. Aku adalah Nenek Ranggis. Kakang Saka, bangunlah Kakang. Kakang tertidur demikian pulasnya. Kakang, bangunlah Kakang. Kakang Saka. Apakah kau takut denganku, Wulan? Apakah kau tidak berani bicara denganku? Aku menemuimu kali ini adalah dengan maksud baik. Sesungguhnya lah aku menyukaimu. Aku menyukai sejak saat pertama kali aku melihatmu. Kau bohong, Nenek Ranggis. Kau bohong. Jika kau memang menyukai diriku, tentu kau tidak akan menggangguku dan juga mengganggu Kakang Saka kekasihku. Kau dusta. Aku menyukaimu. Sejujurnya aku menyukaimu. Walaupun kau telah menistaku sedemikian rupa, memakiku dengan sebutan dan kata-kata yang menyakitkan, ya menyakitkan hatiku. Aku menyukaimu. Karena itu aku akan memberikan sesuatu untukmu sebagai tanda persahabatanku, persahabatan kita. Ini
pedangku ini sebagai tanda persahabatan. Berikan kedua matamu untukku, Cucuk. Aku rela memberikannya. Aku menyukaimu. Nah, Cucuklah aku. Tetapi ku minta dengan sangat, pertemuan kita ini tidak perlu kau ceritakan kepada kekasihmu itu. Nah, Cucuklah kedua mataku ini, Wulan. Aku tidak akan melawan. Ayolah, jangan ragu dan takut. Baik, kau kira aku akan menjadi ragu dengan sikapmu yang merengek dan minta dikasihani? Tapi satu hal, Wulan. 40 hari setelah berlalunya malam ini, ku minta kau datang kembali ke tempat ini seorang diri untuk mengambil sesuatu dariku. Ya, aku ingin menutup lembaran dendamku dengan yang tidak berkeputusan. Maukah kau berjanji untuk itu, Wulan? Apa itu? Apa yang ingin kau berikan padaku? Sebuah bahan untuk membuat pusaka. Sebuah wesi aji. Maukah kau datang dan mengambilnya? Dan menjadikannya sebuah pusaka yang selalu menemanimu. Apakah sudah semua pesan-pesanmu itu? Apa tidak ada lagi yang ingin kau katakan? Ya, mendekatlah. Dan tusuklah pedangmu itu ke mata. Anting Wulan kemudian melangkahkan kakinya mendekati Nenek Ranggis yang berdiri pasrah sambil memejamkan matanya. Akan tetapi sebelum ia sempat mengayunkan pedangnya, apa yang telah terjadi dengan diriku? Apa yang terjadi? Kepalaku terasa pusing sekali. Pandanganku menjadi demikian gelapnya. Apa yang terjadi dengan diriku? Rupanya aku telah bermimpi. Kemudian Anting Wulan memandang ke sampingnya. Dilihatnya kakangnya tengah terpulas dalam semedinya. Suasana malam di lereng Gunung Wukir terasa mencekam. Hawa dingin membuatnya tubuhnya menggigil. Dan di kejauhan, di atas puncak Gunung Wukir, Anting Wulan melihat asap putih membumbung keluar dari kepundannya yang selalu mengeluarkan api dan asap. Dan ketika gadis itu kembali menebarkan pandangannya ke muka, ke arah gelapnya bebatuan, darahnya tersirat. Apa itu? Cahaya. Sepasang cahaya kemilau di depanku. Iblis, ular itu hadir kembali. Aku akan bangunkan Kakang Saka. Laksanakanlah keinginanmu itu, Wulan. Cabutlah pedangmu dan tusuklah kedua mataku ini. Jadi kau telah merasuk ke dalam mimpiku. Aku hanya mengharapkan persahabatan. Mengapa Kakang Saka masih saja tertidur? Apakah ia telah terkena pengaruh dari sirup iblis wanita itu? Ayolah, Wulan. Kau kira aku takut? Ayo, Wulan. Tusuklah mataku. Dan setelah itu, aku mohon kau mau datang ke tempat ini setelah 40 hari berlalu. Kau bunuh kau iblis jahat. Tanpa berpikir panjang lagi, Anting Wulan maju menerjang dan kemudian menusukkan pedangnya ke arah mata ular yang nampak pasrah itu. Dan Wulan, apa yang telah terjadi? Wulan, menjauh cepat. Wulan, mundur. Ya. Raden
raksasa kapal Waguna kemudian menyambar tubuh Anting Wulan dan membawanya menyingkir jauh dari amukan ular raksasa itu. Wulan, apa yang sebenarnya telah terjadi? Ada apa dengan ular jelmaan Nenek Ranggis? Aku terbangun dan kemudian aku melihat ular itu. Aku mendekati dan menusuknya, menusuk kedua matanya. Begitu mudahnya kah? Aku juga tidak mengerti, Kakang. Ular itu kelihatan lemah sekali perlawanannya. Aku tidak boleh menceritakan tentang pertemuanku dengan Nenek Ranggis. Kasihan sekali nenek itu. Sikapnya padaku demikian baik dan bersahabat. Apakah maksud sebenarnya? Wulan, lihatlah, ular itu telah pergi menjauh. Iya, Kakang. Wulan, ada apa? Kulihat kau sedang memikirkan sesuatu yang serius agaknya. Tidak, Kakang. Aku memikirkan sikap ular itu, Kakang. Ya, sikap ular itu. Sikap ular itu? Ya. Ada apa dengan sikap ular itu? Aku tidak boleh banyak bercerita tentang ular itu lagi. Aku khawatir aku akan salah bicara dan bercerita tentang pertemuanku itu. Ada apa, Wulan? Kau menyembunyikan sesuatu? Tidak, Kakang. Aku berdosa telah menyembunyikan kisah pertemuanku dengan Nenek Ranggis. Wulan, ada apakah? Apa sebenarnya yang mengganggu pikiranmu? Ayo, ceritakanlah. Tidak, Kakang. Tak ada yang perlu aku ceritakan. Sudahlah, Kakang. Hari masih tengah malam. Sebaiknya kita lanjutkan tidur kita. Mari, Kakang. Ya, sudahlah. Jika begitu, tidurlah. Apalagi yang sebenarnya telah terjadi? Pasti telah terjadi sesuatu dengan adik Wulan. Aneh sekali. Aku dapat tertidur, padahal aku tengah berjaga-jaga. Semoga saja tidak terjadi sesuatu yang serius yang dapat mengganggu. Kak, berhenti, Kak. Ayolah adik Purbaya. Bukankah tidak ada apa-apa lagi? Nenek Ranggis itu pasti tidak akan mengganggu kita lagi. Kita akan naik bersama-sama. Tunggulah. Raden Purbaya terus memanggil-manggil Cempaka. Sementara itu Mamang Kuraya yang mengejarnya di belakang tidak juga berhasil melampaui muridnya Raden Purbaya. Langkahnya dirasakan semakin berat sampai akhirnya Purbaya! Kakek! Kak! Balik, Kak! Apa yang telah terjadi, Kek? Kenapa kakek sampai terjatuh seperti ini? Ayo, bangkitlah, Kek. Kita terus naik mengejar Cempaka. Kau benar-benar hebat, cucu. Kalian berdua ternyata benar-benar merupakan titisan darinya. Kekuatan itu benar-benar ada dalam tubuh kalian. Naiklah terus ke puncak Gunung Wukir ini jika kau memang ingin. Naik dan berdoalah bagi keselamatan dunia. Kau akan berhasil dan kekuatan itu pasti akan melindungi dirimu. Kau bicara apa, Kek? Apa yang terjadi dengan diri kakek? Tidak ada satu kekuatan wajar yang dapat menembus tirai kekuatan menuju puncak Wukir. Dan itu juga termasuk aku tidak dapat meneruskan lagi. Kekuatanku serasa hilang sama sekali. Kakiku
Kakiku tidak dapat kugerakkan lagi. Jika begitu, biarlah saya coba untuk menyalurkan kekuatan tenaga sakti saya, Kek. Tidak perlu. Tidak perlu, Purbaya. Udara dan tirai ini merupakan benteng bagi manusia untuk sampai ke puncak sana. Kau tidak perlu khawatirkan keadaanku. Aku tidak akan tewas karena udara dan hawa aneh di sini. Pergilah naik dan kejarlah Cempaka. Aku tidak apa-apa. Tapi, biarlah saya bantu kakek untuk duduk bersandar di batu itu. Iya. Sudahlah. Sekarang pergilah kau. Kejar dan cari Cempaka. Baiklah, Kek. Siapakah itu di sana? Duduk bersandar di bebatuan. Hei, rupanya manusia sombong itu. Biar akan kulihat apa yang sedang diperbuat olehnya. Sedang bersemedi. Mengapa ia melakukannya di tempat ini? Pemuda itu mulai membuka matanya. Kau mampu naik ke tempat ini? Apakah kau kira aku tidak mampu naik hingga ke atas puncak itu? Kukira justru kau yang sudah kehabisan tenaga. Iya. Mengapa kau masih berada di tempat ini? Bersemedi di sini? Cempaka mengejek Raden Sanjaya sambil bertolak pinggang. Sementara itu Prabu Sanjaya memandangnya dengan heran. Ia tidak habis pikir mengapa gadis muda di hadapannya dapat bergerak dengan bebasnya. Kau... Kenapa kau terbelalak memandangku? Hah? Apa ada yang aneh dengan diriku? Apakah kau tidak terganggu dengan situasi tempat ini? Apakah tenagamu tidak terhambat dengan kekuatan aneh di puncak gunung ini? Lucu sekali. Rupanya kau si sombong akhirnya berhenti dan tidak mampu lagi untuk melangkahkan kakinya. Mengapa kau tidak merangkak saja ke atas sana? Kau terlalu menghina dan mempermainkan aku, Cempaka. Kau kira aku tidak mampu untuk terus naik ke atas sana? Ayo, kita terus naik ke atas. Lucu sekali. Awas, jaga keseimbangan tubuhmu. Agaknya dengan sekali sentuh, tubuhmu akan jatuh berguling hingga ke kaki gunung Wukir. Ku remas mulutmu yang tidak tahu sopan santun itu. Cempaka berkelit dan berputar, mempermainkan Prabu Sanjaya yang tidak mampu lagi untuk menerapkan seluruh aji kesaktiannya. Geraknya tidak lagi selincah waktu yang lalu, dan perbawa dari serangannya jauh berkurang. Aku tidak mungkin menghadapi anak ini di tempat ini. Iya. Lucu sekali. Hilangnya kepandaianmu itu ternyata tidak diiringi dengan sikap sombongmu. Aneh sekali. Mengapa gadis ini tidak terpengaruh oleh kekuatan aneh di sini? Hanya begitukah sisa-sisa kekuatanmu sombong? Ayo, bangkitlah. Atau kau kini menyerah dan menyatakan takluk, mengaku kalah? Kau. Ayo, berdirilah. Ayo,
Bangkitlah Sanjaya si sombong. Kak Cempaka! Apa yang sedang kakak perbuat di sini? Hei, melihat badut itu, lihatlah adik Purbaya. Sanjaya si sombong itu kini demikian lemahnya. Kak Cempaka, jangan bertindak seperti itu. Maafkan Kak Cempaka, tuanku. Mari, saya bantu tuan untuk bangkit. Tidak perlu Purbaya. Aku dapat bangkit sendiri. Aku tidak mau kau hina seperti seekor anjing yang hina. Biarkan saja adik Purbaya. Sekaranglah saatnya kita membalaskan sikap sombongnya dahulu. Kakak tidak boleh bersikap seperti itu. Raden Sanjaya adalah seorang maharaja, seorang mahaprabu. Akan tetapi, engkau juga adalah seorang maharaja. 4 kerajaan di tanah Pasundan telah menyatakan takluk dan berserah diri. Karangsedana kini bukan lagi kerajaan kecil yang dapat dilecehkan. Kak Cempaka, maafkan aku adik Purbaya. Maafkan aku. Aku hanya tidak ingin ada seorang pun yang menghina engkau. Siapapun dia. Kak Cempaka, aku tidak ingin ada sikap seperti itu di dalam diri Kak Cempaka. Mintalah maaf pada tuanku Sanjaya. Tidak. Tidak adik Purbaya. Kak Cempaka, buang jauh-jauh sikap seperti itu, Kak. Sikap sombong yang ingin merendahkan orang. Sikap tersebut dapat menimbulkan angkara. Dan lagi, orang yang kini Kak Cempaka hadapi adalah maharaja di tanah Pasundan. Maharaja Galuh. Mintalah maaf padanya, Kak. Tapi kakak tentu mau bersikap lebih benar. Maafkan aku, Raden. Tuanku. Tidak perlu kau meminta maaf, Cempaka. Memang aku yang telah lebih dahulu bersikap tidak benar. Tanpa berkata lebih banyak lagi, Prabu Sanjaya melangkah naik mendaki puncak Gunung Wukir yang tampak jelas di hadapannya. Langit di puncak Wukir nampak memerah senja. Suasana indah yang dipenuhi oleh rona misteri. Akan tetapi Prabu Sanjaya yang telah bertekad untuk naik terus melangkah dan tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya. Melangkah naik dan langkah yang gontai. Sementara itu Raden Purbaya dan Cempaka mengikutinya dari belakang memperhatikan keadaannya. Agaknya ia sudah tidak mungkin dapat sampai ke atas sana. Puncak itu tidak jauh lagi, Kak. Akan tetapi hambatan yang merintangi geraknya akan semakin banyak dan semakin berat. Kak, apakah kau tidak merasakan keanehan itu sekarang? Apakah kakak belum juga menyadarinya? Apa itu adik Purbaya? Keadaan kita saat ini, kita tidak lagi mendapatkan hambatan sebagaimana Prabu Sanjaya, Bibi Wulan, Paman Saka, dan juga kakek. Hah? Kakek? Iya, kakek. Oh, apa yang terjadi dengan kakek? Tidak apa-apa. Hanya saja kakek terpaksa harus tetap tinggal di bawah sana. Ia tidak mampu lagi untuk naik mengikuti kita. Betulkah seberat itukah hambatan di gunung ini? Lalu bagaimana dengan diri kita? Entahlah, Kak. Kakek menduga semua ini adalah karena kekuatan halus yang bersemayam di dalam tubuh kita. Kekuatan itu kini telah membantu kita. Membantu menghilangkan tirai itu? Kukira begitu, Kak. Lihat itu, Prabu Sanjaya jatuh terguling. Tuanku Sanjaya. Oh, dia tidak sadarkan diri. Hei, lihat, puncak itu hanya tinggal belasan tombak dari sini. Lidah api di ujung kepundan semakin jelas terlihat. Aku akan menyadarkannya dengan kekuatan saktiku. Kau berjaga-jagalah
Purbaya. Bersiaplah, Raden. Saya akan mencoba menyalurkan kekuatan sakti saya. Mudah-mudahan Raden akan menjadi segar. Nafas Prabu Sanjaya yang semula menggap-menggap perlahan-lahan kembali normal dan matanya kembali bersinar. Dan Purbaya terus menyalurkan kekuatan saktinya sampai akhirnya. Cukup Purbaya. Tubuhku kini terasa segar kembali. Terima kasih Purbaya. Sebaiknya tuanku beristirahat dan mengembalikan kekuatan tuan. Tidak Purbaya. Tidak akan ada artinya. Puncak Wukir sudah di hadapanku. Aku akan terus naik sebelum hari menjadi gelap. Terima kasih atas pertolonganmu Purbaya. Hati-hati tuanku. Sebaiknya tuan kembalikan dahulu kekuatan tuan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Purbaya. Kekuatanku tidak akan dapat kembali pada puncak Wukir ini. Kekuatan aneh terasa menghambat di seluruh tubuhku. Terima kasih. Aku harus melanjutkan perjalananku. Prabu Sanjaya kembali melanjutkan langkahnya. Akan tetapi kedua kakinya seakan-akan diganduli oleh batu besar yang memaksa kakinya untuk tetap diam dan tidak bergerak. Raden Purbaya yang melihat hal tersebut menyambar tangan Prabu Sanjaya dan kemudian menyalurkan tenaga saktinya. Dan setelah hawa panas mengalir masuk ke dalam tubuhnya, kakinya terasa ringan kembali dan ia dapat melangkah naik menuju puncak Wukir di hadapannya. Sanjaya melangkah naik tanpa menoleh ke sampingnya. Ia merasa malu dengan sikapnya yang semula memandang rendah dan kurang bersahabat. Prabu Sanjaya melangkah dan terus melangkah sampai akhirnya ia tidak di tanah datar di puncak Wukir. Dan di hadapannya terlihat lidah api yang diselubungi asap tebal menjilat naik ke atas. Ibunda Sanaka, aku telah sampai di puncak Wukir ini, Bunda. Aku telah berhasil memenuhi pesanmu. Yang Agung, yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, aku tiba menghadapmu di tempat suci ini. Prabu Sanjaya segera menjatuhkan diri, berlutut dan memandang jauh ke angkasa raya. Seakan-akan mengikuti asap gunung Wukir yang melayang tinggi, menembus angkasa raya yang mulai diwarnai oleh gelapnya sang dewa malam. Suasana sekitar kepundan Wukir demikian senyap dan mencekam. Di samping Raden Purbaya dan Cempaka yang bersujud, Prabu Sanjaya bersembahyang memuja dan memuji Hyang Agung penguasa jagat raya. Dan beberapa saat kemudian ia pun melontarkan permohonannya dengan suara yang bergetar. Yang Agung penguasa jagat raya dan seluruh isinya, Yang Agung yang Maha Pemurah dan Penyayang, aku Sanjaya datang menghadapmu. Aku datang memohon karunia dan restumu. Aku mohon agar engkau memberikan kekuatan padaku untuk menjadi wakilmu menguasai jagat ini. Berilah aku kekuatan untuk semua itu. Dan aku berjanji, aku akan memerintah jagat ini dengan sebaik-baiknya. Aku akan menjadi wakilmu yang utama di atas dunia ini. Berilah aku kekuatan, wahai Hyang Agung. Berilah aku kekuatan untuk itu. Suara
halilintar yang tidak jauh dari atas kepala mereka menggeletar seakan-akan hendak meruntuhkan puncak bukir. Suara halilintar itu seakan-akan merupakan jawaban bagi permintaan Prabu Sanjaya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi di puncak bukir itu? Apakah Sang Hyang Agung akan mengabulkan permintaan Prabu Sanjaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir. Sampai jumpa.